Baik, mari kita lanjutkan pada etika publikasi. Ini adalah hal yang paling penting sebenarnya juga Anda perhatikan sebelum Anda melakukan publikasi, karena ini bisa berakibat fatal kalau Anda tidak mengikuti etika ini. Yang pertama yang Anda harus perhatikan sebelum mempublikasi ya, etika ini. Yang pertama, Anda tidak kurang etis lah mengirimkan artikel ya ke banyak tempat untuk satu artikel yang sama. Jadi multiple submission itu tidak boleh ya, karena nanti itu akan menyia-nyiakan reviewer, karena begitu nanti sudah direview, diterima semuanya kan harus pilih salah satu. Yang kedua, publikasi yang redundant, data mirip-mirip sekali, misalnya hanya perbedaan jumlah data, lokasinya sama, topiknya sama gitu ya, atau perbedaannya yang misalnya 90% sama. Bahkan kalau namanya kemiripan itu ya, kemiripan riset itu kalau lebih dari 25% itu sudah mirip, sudah nggak boleh. Satu. Kedua ya, yang ketiga plagiat. Plagiat itu artinya Anda menggunakan pekerjaan orang lain, idenya Anda gunakan, datanya Anda gunakan tanpa menyebutkan sumbernya, metodenya Anda gunakan, itu juga plagiat. Yang keempat yang juga fatal, yang melanggar etika adalah Anda membuat data ya yang mirip-mirip ya, misalnya itu namanya data fabrication, itu juga nggak boleh. Atau data yang sudah ada jelek, datanya diakal-akalin supaya bagus hasilnya, seolah-olah bagus ya, itu juga kan namanya data falsification, itu nggak boleh ya, melanggar etika. Kalau ketahuan ya sudah selesai, sudah ya. Kemudian menggunakan sampel manusia atau binatang yang dilakukan secara ilegal. Jadi semuanya kalau kita buat percobaan menggunakan sampel-sampel yang melanggar etika ya, sampel bagian tubuh manusia, bagian hewan, tumbuhan juga secara ilegal nggak boleh. Kemudian juga kalau kita mencantumkan penulis yang nggak ada kontribusinya sama sekali, membaca pun tidak, tahu judulnya pun tidak, itu juga nggak boleh. Namanya improper author contribution. Walaupun misalnya itu ada hubungan saudara, nggak boleh. Atau atasan, nggak boleh. Ya. Nah itu ya, jangan lakukan ini ya, karena dengan kita mengirim paper secara berganda akan menyebabkan apa? Editor jadi bekerja sia-sia. Jadi ingat, setiap pengelola jurnal itu punya pertukaran informasi. Ya. Oleh karena itu, jangan mengirimkan manuskrip ke jurnal ya kedua, ketiga sampai dengan ada keputusan penerimaan atau penolakan dari ya. Kemudian kenapa? Karena proses editorial akan berhenti secara otomatis jika Anda ketahuan lakukan multiple submission. Ya. Kemudian kalau ada redundant penelitian, misalnya penelitian yang mirip-mirip, itu ya jangan juga ya. Manuskrip yang sudah diterbitkan pada jurnal yang lain, jangan dirubah sedikit-sedikit, ya, publikasi lagi, itu nggak boleh. Yang boleh misalnya Anda sudah mempublikasi di proceeding, ya, nah proceeding itu kan biasanya ada extended abstract, ada meeting abstract, ya, kemudian Anda lengkapi datanya, lengkapi metodenya, dan publikasi pada jurnal yang baru dengan menyebutkan juga sumbernya bahwa ini adalah sebagian sudah pernah disampaikan di proceeding, itu boleh. Ya. Kemudian hindari plagiarisme, ya, menggunakan ide orang lain, proses orang lain, kata-kata, ya, satu kalimat saja yang persis tanpa Anda menyebutkan itu sumbernya, itu sudah plagiat. Ya. Oleh karena itu ini penting yang harus diperhatikan dalam menulis ilmiah. Jadi nggak boleh copy paste, akan ketahuan. Jadi nanti pada saat Anda buat skripsi, jangan skripsinya teman Anda di blog, di copy, di
paste, ya itu nggak boleh. Nanti akan ketahuan. Yang ada dosen pembimbingnya misalnya atau siapapun, Anda mereview, pada saat Anda menanyakan apa konsepnya Anda tidak bisa jawab, nah, tanya Anda dapat dari mana. Apalagi misalnya nge-review tahu bahwa itu kalimat dia gitu, itu kan sangat fatal akibatnya. Karena yang namanya plagiarisme ini pelanggaran yang serius, ya. Jadi ini termasuk juga pelanggaran akademik. Atau kalau nanti Anda sudah bekerja di situ menyebabkan pemberhentian pekerjaan, ya ini akan mempengaruhi reputasi. Jangan lakukan. Kemudian karena apa? Karena akan ada otomatis peringatan itu secara elektronik, ya, dari jurnal kalau Anda sudah melakukan plagiarisme. Jadi nanti ya bisa saja nama Anda akan ada larangan publikasi secara periodik, ya, penolakan dan pengembalian paper dan juga akan memerlukan review itu, ya, memerlukan waktu lama itu, lama review, antrian itu kan mempengaruhi itu, ya. Jadi Anda perhatikan ini, ya, plagiarisme itu akan menyebabkan penolakan dan pengembalian paper tanpa review, ya. Demikian juga pada saat misalnya orang yang tidak berhak, ya, misalnya Anda, ini yang sekarang lagi ramai kan, Anda dianggap sebagai joki misalnya, joki publikasi, membuatkan untuk orang lain, padahal dia nggak tahu kontribusinya juga. Itu juga termasuk pelanggaran. Atau Anda punya menulis, mencantumkan nama kolega yang nggak tahu sama sekali, nggak pernah membaca, judulnya juga nggak tahu, prosesnya juga nggak tahu, nggak bagus, ya. Jadi jangan memasukkan seseorang yang kurang pantas sebagai penulis, ya, dan juga yang sudah pernah melakukan pelanggaran jangan juga. Berarti Anda sudah pernah orangnya blacklist, Anda masukkan di situ, bahaya juga. Semua penulis itu harus membaca dan menyetujui versi akhir dari paper yang submit, ya, supaya tidak ada komplain. Nanti begitu ada komplain setelah review, Anda berhenti proses review itu, ya. Ini akan berdampak pada institusi yang dan tidak direkomendasikan oleh editor, ya. Dia karena ada networking sekarang ke sebagian jurnal susah, ya. Demikian juga pengiriman seperti yang tadi, pengiriman ganda tidak boleh, redundant, ya, plagiat. Nah, itu saya kira itu Anda harus perhatikan, ya, sebelum melakukan publikasi. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.